gereja telah bersikap kompromi. Gereja telah bersikap kompromi dengan melakukan sinkretisme. Saudara-saudara tahu sinkretisme itu apa? Sinkretisme itu memadukan dua kebudayaan atau dua hal yang seharusnya bertentangan, tapi dipadukan. Maka dalam perpaduan ini terjadilah kompromi, entah itu budaya atau kepercayaan. Nah, sinkretisme ini jelas negatif dalam hal kekristenan, karena ya kekristenan tegas tidak boleh menyembah dua Tuhan. Tuhan yang dinyatakan oleh Alkitab atau Tuhan yang dipercaya kebudayaan pagan. Itu tidak boleh dikompromikan. Nah, gereja dikatakan telah kompromi dengan sinkretisme. Nah, peneliti kedua namanya Dom Jean Hardouin. Kalau ini bukan dari Jerman tapi dari Prancis. Tapi pada era yang sama, dia mencoba bersikap lebih positif. Tidak seperti Paul Ernst Jablonski, bersikap negatif, memandang itu sinkretisme. Dia memandang ini sebagai upaya kontekstualisasi, di mana gereja sedang berupaya mengkomunikasikan Injil dalam konteks kebudayaan Romawi atau kebudayaan pagan. Dia melihat kebudayaan Yunani ini sudah tersebar luas, maka tidak salah kalau gereja melakukan upaya kontekstualisasi. Contohnya, mengadopsi perayaan, bukan perayaan, tanggal perayaan, tapi substansinya diubah. Nah, sekalipun negatif, sekalipun positif, tetap saja mereka pada kesimpulan yang sama. Perayaan Natal berasal atau diadopsi dari perayaan pagan. Next slide. Nah, kalau tadi berusaha untuk apa ya, secara subjektif menilai apa yang terjadi pada gereja, kali ini ada pandangan yang mencoba objektif. Apakah benar gereja telah melakukan sinkretisme ataupun kontekstualisasi dalam hal itu? Profesor Martin Cannell, dia mencatat dalam bukunya di Eternity Today on the Liturgical Year, volume pertama, dia mencatat bahwa tanggal 25 Desember ini tidak muncul pada tradisi Kristen sebelum abad keempat. Nah, dia mencoba menelusuri jejak-jejak ke belakang sebelum abad keempat. Ternyata dia belum menemukan. Bukan berarti tidak ada, tapi ternyata dia belum menemukan. Ini penelitian tahun 2006 ya. Dia belum menemukan tradisi Kristen yang dikaitkan dengan tanggal 25 Desember. Dan tanggal 25 Desember itu katanya tidak diberlakukan secara universal. Dia menemukan tradisi ini baru pada abad keempat dalam tradisi Roma setelah terjadinya itu tahun 313 di mana kekristenan menjadi agama negara pada saat itu. Oke, next. Ternyata dia belum menemukan. Apakah benar? Ini yang menjadi pertanyaan kita, ini yang menjadi beban pembuktian kita. Apakah benar sebelum abad ketiga atau abad keempat tidak ada tradisi Kristen yang memperingati 25 Desember? Nah, kita akan menelusuri secara historis. Kita akan melihat-lihat apa bukti-bukti yang ada, yang tersedia. Namun sebelumnya kita akan membahas apa sih perayaan pagan, apa sih yang dimaksud dari tadi? 25 Desember itu apa? Nah, salah satu perayaan yang sangat terkenal
dalam budaya Romawi, Yunani Romawi bahkan, itu perayaan Saturnalia. Apa itu Saturnalia? Saturnalia itu sebagaimana namanya, Saturn. Jelas yang dimaksud adalah Dewa Saturnus. Ini merayakan Dewa Saturnus, dewa yang sangat berpengaruh pada hasil panen mereka. Jadi dalam perayaan itu, mereka sebagaimana Thanksgiving, mereka sangat bersukaria. Orang-orang Romawi sangat bersukacita dan merayakan ini dan melakukan pemujaan kepada Dewa Saturnalia. Dan ini dilakukan pada tanggal 17 Desember. Namun, karena acaranya begitu disenangi banyak orang, maka acara ini sangat tradisi ini diperpanjang sampai tanggal 20 Desember. Ingat, awalnya ini tanggal 17 Desember, namun karena disenangi diperpanjang sampai tanggal 20 Desember. Lalu pada 274 seorang kaisar namanya Aurelian. Jangan salah, ini bukan Aurelius, karena kalau kita cari Aurelius, ketemu orang yang berbeda. Ini Aurelian atau Aurelianus. Pada tahun 274, kaisar ini mengesahkan 25 Desember sebagai hari kelahiran Dewa Matahari. Nah, kenapa dia memilih tanggal 25 Desember? Karena orang-orang Romawi percaya bahwa tanggal 25 Desember itulah saatnya winter solstice. Winter solstice. Ini acara apa? Ini bukan acara. Ini bidang astronominya orang Romawi percaya bahwa pada tanggal inilah matahari itu berada pada jarak terjauh. Nah, jadi mereka percaya bahwa dalam satu hari itu, matahari itu tidak stabil. Misal, satu hari 12 jam itu terang. Tapi mereka percaya ada masanya menjadi 11 jam, ada masanya menjadi 13 jam. Matahari istilahnya berkuasa di langit. Nah, pada 25 Desember ini, mereka percaya matahari itu semakin jauh. Titik terjauh. Namun ada pembalikan. Sebagaimana arti kata solstice itu sendiri, dia membalikan, kembali, matahari itu kembali. Mereka lebih senang matahari karena mereka tidak senang dengan ini ya, situasi dingin. Mereka lebih senang kalau musim panas itu lebih panjang karena tumbuh-tumbuhan lebih hidup di masa itu. Nah, di momen inilah Kaisar Aurelian percaya dewa matahari itu dilahirkan. Sebagaimana matahari yang tadinya jauh, lama-lama dia makin dekat dengan bumi. Lama-lama semakin menunjukkan kebesarannya, kekuasaannya di langit. Nah, setelah hari kelahiran dewa matahari ini dalam bahasa Latin disebut Dies Natalis Solis Invicti. Sebenarnya siapa sih dewa matahari ini? Menurut sumber yang ada, dewa matahari ini sebenarnya berasal dari Syria. Syria namanya Emesa. Jadi sebenarnya Kaisar Aurelian ini mengadopsi dewa dari Syria dan dipopulerkan ke dalam kerajaan Romawi. Jadi Kaisar Aurelian ketika digambar, saudara bisa lihat pada koin yang dicetak wajah dia. Nah, itu ada mahkota seperti apa ya? Sinar-sinar matahari seperti duri-duri begitu. Nah, itu melambangkan inilah kaisar yang ini yang dekat dengan dewa matahari. Oke, lanjut. Nah, pandangan sejarah agama yang populer abad ke-18 mengutip khotbah-khotbah bapak-bapak gereja. Nah, ini nih yang membuat mengapa muncullah polemik-polemik itu. Karena ada orang-orang yang berpandangan seperti ini. Ketika mereka mendengar khotbah bapak-bapak gereja, mengasosiasikan Yesus sebagai matahari,
Nah, mereka berpikir bahwa Bapak gereja tersebut sedang berupaya mengkontekstualisasikan seperti tadi. Inilah Tuhan kita, anak yang kekal dari Tuhan yang kekal. Dia adalah manusia sekaligus Tuhan, karena dia berdiri di antara Bapa dan kemanusiaan, membuktikan kemanusiaannya melalui kefanaannya, dan membuktikan kemuliaannya dengan kekuatan-kekuatan. Dia adalah matahari kita, matahari yang sejati, dengan kepenuhan, kecerahan, yang mengobarkan dan menyatukan terang api dunia dan cahaya benderang bintang-bintang di angkasa. Nah, sebelum abad ketiga, khotbah-khotbah seperti ini tidak akan diasosiasikan dengan Dewa Matahari. Namun, karena Kaisar Aurelius pada tahun 274 tadi sudah mengesahkan itu, hari raya itu, maka banyak orang menganut pandangan ini. Ini kutipan dari Zeno. Zeno dari Verona, uskup dan apologet abad keempat. Apakah benar? Apakah benar? Apakah pandangan sejarah agama ini harus kita anut? Atau apakah orang-orang yang berpandangan seperti ini bersikap fair? Apakah mereka tidak mencoba untuk melihat tanggapan-tanggapan dari Bapak Gereja lainnya? Slide selanjutnya. Nah, tentu saudara-saudari familiar dengan nama ini. Agustinus dari Hippo, Bapak Gereja abad keempat. Dia juga berkhotbah. Dia juga menulis. Dan ini masih abad keempat. Karena dia, Yesus, diyakini mulai dikandung pada tanggal 25 Maret. Pada hari itu dia mulai menderita, maka rahim sang perawan yang di dalamnya dikandung. Dia dikandung, yang belum pernah melahirkan. Tetapi dia dilahirkan. Menurut tradisi, pada tanggal 25 Desember. Saya beri warna yang berbeda pada kata tradisi. Nah, harusnya orang-orang yang menganut pandangan sejarah agama itu bersikap fair. Apa yang dimaksud Agustinus dengan tradisi? Berarti ada kemungkinan bahwa 25 Desember bukan berdasarkan, bukan upaya untuk kontekstualisasi terhadap pernyataan Aurelianus tadi. Oke, lanjut. Ada bukti yang lebih awal, kronograf The Bluetooth device is connected successfully. Mencatat, ini ada bahasa Latin ya. Saudara-saudara bisa baca. Artinya hari 8 sebelum kalender Januari. Itulah Natal, yaitu kelahiran Kristus di Bethlehem, Yudea. Nah, hari ke-8 sebelum Januari, jika dikonversikan menjadi 25 Desember. Oke, ini cukup jelas sepertinya. Slide selanjutnya. Nah, ada lagi Hippolytus dari Roma. Ini lebih awal lagi, tahun 225 Anno Domini. Tahun Tuhan ya, setelah Kristus, setelah Masehi. Ada lagi The Coptic Didaskalia Apostolorum. Saudara-saudara bisa screenshot terus baca-baca. Tahun 189, akhir abad kedua. Wow, ternyata lebih awal daripada Kaisar Aurelianus. Nah, di Didaskalia Apostolorum ini dikatakan bahwa para rasul juga telah ditetapkan bahwa mereka harus membuat hari Epifani. Epifani itu penampakan Tuhan. Juru selamat kita menjadi awal dari perayaan. Nah, penampakan atau penyataan Tuhan bisa diganti menjadi kata Natal juga. Itu sama. Pada 6 Januari, onum kedua sesuai angka atau tanggal Yunani. Nah, 6 Januari di kalender Yunani, jika dikonversikan menjadi kalender Romawi, itu menjadi 25 Desember. Oke, selanjutnya. Ini, Clement dari Alexandria, Mesir, tahun 185 Masehi. Dia lahir pertengahan abad kedua. Dia juga mencatat dan ada orang-orang yang ditentukan tidak hanya tahun kelahiran Tuhan kita, tapi juga hari
Dan mereka mengatakan bahwa itu terjadi pada tahun 28 Agustus dan pada hari ke-25 dari Pakon. Di bukunya Stromata. Dia menulis trilogi ya. Ini bukunya Stromata yang artinya bunga rampai. Nah, tanggal 25 Pakon menurut kalender Mesir berarti 25 Desember. Apa yang dimaksud tahun 28 Agustus? Penulisannya panjang karena dia menggunakan kalender Mesir. Nah, kalender Mesir itu nanti cara pengkonversiannya menjadi kalender Romawi itu cukup panjang sejarahnya. Karena masing-masing orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ada yang menganut harus dipercepat 30 tahun, ada yang menganut harus dipercepat 28 tahun. Ini ada dua pandangan yang beredar. Oke, next. Ini Clement dari Alexandria, Mesir ya. Nah, apakah ada yang lebih awal daripada itu? Kalau abad kedua, kayaknya cukup ya. Cuman, ternyata kita tidak diizinkan untuk berpuas sampai di situ saja. Kita bisa lebih berpuas lagi setelah mengetahui bahwa ternyata ada loh tokoh abad pertama. Tokoh abad pertama, ya namanya adalah Evodius. Evodius ini, dia dipercaya merupakan bishop di Antioquia, di Syria. Nah, dia hidup pada abad pertama dan dipercaya dialah pengganti dari Rasul Petrus. Bagaimana kita tahu? Petrus itu dia menjadi bishop, pemimpin gereja di Antioquia. Nah, dia menggantikan Petrus dan menurut tradisi juga, Evodius ini merupakan salah satu dari ke-70 murid yang diutus oleh Tuhan Yesus. Bisa kita baca di Lukas pasal 10, ayat 1. Dia berarti, dia bertemu langsung dengan Yesus, dan dia bertemu langsung dengan Maria, ibunya Yesus. Oke? Dia bertemu langsung dengan yang bersangkutan, gitu loh. Jadi tentu bisa dipercaya. Namun memang kita tidak punya tulisan langsung dari Evodius. Tapi kita punya tulisan dari seorang ahli sejarah berbahasa Yunani. Namanya Nikephorus Callistus Xanthopoulos. Dialah yang mengutip perkataan Evodius. Bisa kita baca, ini tulisannya. Dari baptisan sampai ke penderitaan Kristus, ada 3 tahun. Dari penderitaan Kristus, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga, ada sampai kepada pelemparan batu Stefanus, itu 7 tahun. Dari kemartiran Stefanus sampai Paulus melihat cahaya itu, ada 6 bulan. Dari situ sampai kematian Ibu Suci atau Ibu Allah, ibunya Allah, Bunda Allah, itu Maria, itu 3 tahun. Nah, Evodius berkata, ini dia catatannya, periode dari kelahiran Kristus sampai kepada kematian Ibu Suci, Ibu Allah, Bunda Allah, ada 44 tahun. Tapi seluruh kehidupan Maria itu total 56 tahun. 59 tahun. Oke, sampai kita bisa baca terus. Dia menuliskan di akhir kalimatnya, bagaimanapun dia melahirkan terang dunia itu pada tanggal 25 bulan Desember pada waktu berusia 15 tahun. Inilah catatan terawal yang kita miliki. 25 Desember pada usia 15 tahun. Bisa jadi ini kesaksian Maria. Bisa jadi ini kesaksian Yesus sendiri. Sekali lagi, bisa jadi. Oke,
Prinsipnya adalah, kembali lagi saya ingatkan bahwa ini studi liturgika, bukan dogmatika, bukan biblika, apalagi. Dan memang ini bukan Alkitab. Tulisan-tulisan mereka kita tidak percaya dinafaskan oleh Allah, namun dalam hal ini tradisi yang menyatakan tanggal yang paling memungkinkan adalah 25 Desember. Apakah ada opsi lain? Ada, tentu ada, banyak. Seperti yang saya katakan di awal, ada yang merayakannya Januari, Juni, atau Oktober. Tapi jika dijabarkan berdasarkan buktinya, pembuktiannya jelas 25 Desember adalah tanggal yang lebih memungkinkan dari tanggal yang lain. Lebih masuk akal karena kita punya catatan-catatan terawal. Nah, kesimpulannya adalah 25 Desember itu, sekali lagi, bukan diadopsi dari perayaan pagan. Jadi orang Kristen ketika merayakan hari Natal, sama sekali tidak ada kaitannya dengan pagan. Justru Telly, ahli liturgika itu, dia mengatakan bahwa bisa jadi, dan memang kemungkinannya sangat besar, Kaisar Aurelianus itu sedang melakukan upaya kompetisi karena melihat kekristenan berkembang begitu pesat. Dia mencoba mendoktrinasi supaya orang-orang ini percaya kepada dewa yang dia percaya, pada dewa matahari itu. Namun, kekristenan adalah benih, Injil itu benih yang ukurannya seperti biji sesawi, namun tumbuh menjadi pohon yang begitu besar, dan burung-burung berterbang bersarang di atasnya, orang-orang berlindung di bawahnya. Itulah kekristenan. Seupaya orang, bagaimanapun upaya orang untuk mendiskreditkan kekristenan, saya cukup bersyukur, sangat bersyukur bahkan. Kekristenan tetap dipelihara oleh Tuhan dan tetap eksis. Nah, mari kita merayakan Natal dengan pengetahuan yang clear ya. Tidak merayakan Natal seperti orang yang tidak tahu apa-apa, yang mungkin hanya ikut-ikutan saja. Dan tapi juga saya tidak mengatakan bahwa orang yang tidak mengamini, tidak mengimani 25 Desember adalah hari kelahiran, itu pasti akan masuk neraka. Tidak. Ini sekali lagi, ini bukan masuk ke ranah doktrin, ini masuk ke ranah liturgi atau ekstra atau pranala, ya begitulah. Suplemen. Dalam hal tradisi, itu dia. Oke, kembalikan kepada Bang Yeskiel. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangannya untuk Bung Joshua yang sudah memberikan pemaparannya bagi kita semua. Dan memang jujur saja kalau berbicara tentang historis dan biblikal mungkin kita agak pusing. Bagaimana teman-teman? Sudah mulai mabuk? Saya harap semuanya tetap semangat ya. Karena memang iman yang kita miliki haruslah berintelektual, dan intelektual kita juga haruslah beriman. Ini adalah slogan yang sering sekali saya ucapkan, ya kan? Artinya apa? Kita bertanggung jawab terhadap iman yang kita miliki dengan cara mencari tahunya jauh lebih dalam. Dan bagaimana kesimpulan teman-teman setelah mendengar penjelasan atau pemaparan dari Bung Joshua? Apakah teman-teman mungkin masih bingung, ataukah mungkin teman-teman juga bertanya-tanya begitu? Dan silahkan, kita akan buka sesi Q&A-nya, tapi nanti kita akan buka nanti, jadi teman-teman bisa berpikir dulu, bisa mencerna dulu, atau mungkin mencatatnya terlebih dahulu, baru nanti kita akan memberikan pertanyaan itu bagi Bung Joshua. Jadi kalau teman-teman pergi ke internet lalu misalnya melihat, ya kan, banyak sekali di situ polemik dari pihak agama sebelah. Mereka selalu bilang
apa itu Natal tanggal 25 Desember? Itu kan hari raya pagan. Nah, melalui pemaparan yang sudah diberikan oleh Bung Joshua, ternyata sudah terjawab. Dan apakah itu sudah cukup clear di dalam kepala kita? Apakah kita sudah memahaminya cukup baik dari pemaparan tadi? Jika memang belum, teman-teman dapat memberikan pertanyaannya nanti pada sesi Q&A.